Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki tahun 2022. Dan sepanjang 2021 kita bersama-sama seluruh para penatua, para pemimpin, para pendeta, dan juga seluruh jemaat Tuhan bersama-sama antusias untuk membangun rumah kasih sebagai tempat kediaman bangsa-bangsa. Kita tidak boleh berhenti untuk membangun rumah kasih sampai kita lihat bangsa-bangsa datang menyembah kepada Tuhan. Walaupun dalam membangunnya ada banyak gesekan persoalan terjadi, tetapi kita tidak hanya memberikan hidup kita kepada Tuhan, bahkan nyawa kita berikan kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk meladani ke Yesus yang sudah memberikan nyawanya kepada orang lain. Sehingga kita tetap membangun rumah kasih, apapun kondisi, situasi, dan keadaannya. Nah, sepanjang 2022 kita bersama-sama membangun rumah doa sampai terjadi pencurahan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa. Karena ada banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini, di kota ini, di negeri ini yang belum mengenal Tuhan. Dalam membangun rumah doa harus kita pahami bahwa ini bukan kekuatan saya, bukan kekuatan kita, tetapi ini kekuatan Allah sebagai janji yang Dia beri kepada kita. Sesuai dengan Yesaya 56 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan membawa kita ke gunungnya yang kudus. Dan Dia memberikan kesukaan kepada kita dalam rumah doanya. Bahkan dikatakan korban sembelihan yang kita beri, korban bakaran yang kita beri, itu berkenan di hati Tuhan. Sebab rumah Tuhan dikatakan sebagai rumah doa segala bangsa. Nah, Tuhan ingin kita membangun hal tersebut. Nah, dalam kemudahan lagi yang lain, sekalian, dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tubuh kita lah bait Allah, karena roh Allah tinggal dalam roh kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Karena tubuh kita lah bait Allah, menyebabkan kita bisa berdoa. Roh Tuhan menolong kita untuk berdoa dengan keluhan tak terucapkan. Sehingga doa-doa kita sangat akurat seperti keinginan Tuhan. Karena roh Tuhan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa Surgawi. Dahsyat, luar biasa. Dan ketika kita berdoa dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa kalau kamu menerima, kalau kamu minta, kamu akan menerima. Kalau kamu mencari, kamu mendapat. Kalau kamu ketuk, pintu akan dibukakan. Nah, dengan demikian Bapak di bumi ini seluruh sekalian, kalau anaknya minta roti, anaknya dikasih roti. Kalau anaknya minta ikan, bapaknya kasih ikan. Nah, Bapa Surgawi Bapa yang lebih baik daripada segala bapa di muka bumi akan memberikan Roh Kudus bagi yang memintanya. Nah, bagi kita seluruh sekalian, kita bangun rumah doa, kita meminta kekuatan kuasa Roh Kudus, pekerjaan Kudus. Saya percaya sekali seluruh sekalian, pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dinyatakan atas hidup kita sebagai gereja Tuhan, sehingga digenapilah kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18 bahwa ketika jemaat mula-mula berdoa, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus, dan janji Tuhan adalah bahwa Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan mimpi-mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang tua akan mendapatkan mimpi, hambaku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Luar biasa sekali. Gereja mengalami lawatan Tuhan, gereja mengalami kebangunan yang luar biasa. Dan tujuannya apa sekali? Bukan kita bereforia kita mengalami lawatan Tuhan, tapi tujuannya adalah supaya bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Karena Tuhan katakan dengan tegas, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dengan gereja dibangkitkan, maka kita pergi memberitakan Injil. Dan Alkitab katakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 21 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Injil yang kita beritakan kepada bangsa-bangsa, ke kota-kota, dimanapun kita di tempat Tuhan, Injil sampai kepada mereka sehingga mereka boleh mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, para pemimpin, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kau berada, seluruh para penatua, mari kita bergandengan tangan membangun bersama-sama rumah doa sampai terjadi pencurahan Roh Kudus di bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.